dong, Ci. Masih semangat buat dengerin firman Tuhan? Semangat. Iya, adik-adik pasti udah siapin diri adik-adik, udah mandi, udah siapin hati adik-adik buat dengerin firman Tuhan. Amin? Amin. Amin. Nah, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu hati dalam doa dulu yuk. Ayo adik-adik semuanya siapkan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan beri atas setiap kami. Dan pagi ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu dan mampukan kami ya Yesus untuk melakukan firman-Mu setiap hari Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan ceritanya, adik-adik ambil Alkitabnya dulu. Sudah, Ci? Nah, kalau sudah, adik-adik buka dalam Matius 25. Matius 25, adik-adik. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Sampai 13. Adik-adik buka, terus perhatiin Alkitabnya baik-baik ya. Nanti Cici sama Cici Pinal akan bacain dari ayat yang pertama. Kita mau baca sama-sama dulu judulnya ya, Ci ya? Ya, 1, 2, 3. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat yang kedua, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ayat yang ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Ayat yang keempat, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat yang kelima, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat ke-6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ayat yang ke-8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ayat yang ke-9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat yang ke-10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ayat yang ke-11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ayat yang ke-12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat yang ke-13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin teman-teman. Amin. Amin. Nah adik-adik semua, Cici mau kasih tema dari ayat firman hari ini, yaitu selalu siap. Apa? Selalu siap. Selalu siap. Maksudnya apa sih, Ci? Nah adik-adik, dari ayat yang tadi kita sudah baca dalam Matius yang ke-25, kita tahu di situ tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Nah adik-adik, tadi kita udah baca ceritanya. Jadi mereka ingin mempersiapkan diri buat datang ke acara perjamuan kawin. Nah tadi 5 gadis yang bodoh ini tidak mempersiapkan dirinya dengan baik, tidak mempersiapkan kebutuhannya dengan baik. Sedangkan yang 5 bijaksana ini dia mempersiapkan diri dengan baik dan kebutuhannya juga dengan baik. Nah tadi pada saat mereka menunggu si mempelai laki-laki datang, mereka tertidur karena sangat lama. Akhirnya tiba-tiba seseorang datang dan bilang kalau mempelainya sudah datang. Nah tapi 5 gadis yang bodoh ini panik. Kenapa ya panik? Karena pelitanya hampir padam dan dia tidak membawa persiapan minyak untuk pelitanya. Terus sedangkan yang 5 gadis bijaksana ini mereka sudah siap karena dia mempersiapkan dengan baik. Akhirnya si 5 gadis yang bodoh ini tadi panik dan membeli minyak di tempat lain. Setelah itu pada akhirnya 5
gadis yang bodoh ini mereka tidak bisa masuk karena pintunya sudah ditutup dan mereka sudah tidak bisa masuk lagi. Akhirnya yang bisa masuk cuma 5 gadis yang bijaksana. Nah, adik-adik sama kayak seperti kita. Nah, hari Kamis kemarin kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus naik ke surga dan Tuhan Yesus berjanji bakal balik lagi ke dunia ini untuk membawa setiap kita untuk datang kepada kerajaan surga. Adik-adik di rumah pasti mau dong. Nah, kita mau sama-sama belajar kayak 5 gadis yang bijaksana ini, untuk selalu siap dalam apa. Nah, kita nggak tahu nih akhir-akhir ini kita bakal mengalami apa ke depannya, apa yang terjadi. Contohnya misalnya kalau di sekolah adik-adik misalnya mengalami ulangan mendadak. Wah, adik-adik pasti ada yang udah siap, ada yang belum siap. Nah, adik-adik di rumah, tim yang udah siap atau yang belum siap nih? Iya, yang mana? Ayo, nah kita mau belajar misalnya biar kita selalu siap nih. Tadi contohnya menghadapi ulangan, biar kita selalu siap menghadapi ulangannya, berarti kita harus belajar dari rumah, rajin belajar terus agar kapanpun ulangan adik-adik udah siap dan bisa jawab semua pertanyaannya. Nah, sama kayak kita adik-adik, kita di dunia ini, kita semua anak Tuhan, kita pasti menantikan Tuhan Yesus datang. Amin. Adik-adik menantikan Tuhan Yesus? Iya. Nah, karena itu kita harus selalu siap kapan aja Tuhan Yesus datang. Gimana ya biar kita bisa siap saat Tuhan Yesus datang, kita bisa ikut Tuhan Yesus kepada kerajaan surga. Nah, yang pertama itu kita harus rajin berdoa. Kita harus rajin datang sama Tuhan setiap hari, setiap pagi ya Ci ya. Lalu di poin yang kedua itu apa Ci? Yaitu adik-adik harus percaya dan mempertahankan iman adik-adik kepada Tuhan. Yaitu adik-adik harus percaya terus sama Tuhan, bahwa cuman hanya Tuhanlah jalan keselamatan kita. Dan adik-adik harus tetap mempertahankan iman adik-adik kepada Tuhan. Tidak boleh terombang-ambingkan oleh keadaan apapun. Adik-adik harus tetap percaya, terus tetap mempertahankan iman adik-adik kepada Tuhan Yesus. Dan percaya kalau Tuhan selalu menyertai adik-adik dalam setiap situasi apapun. Tuhan Yesus selalu ada buat adik-adik. Nah, yang ketiga, adik-adik kita mau sama-sama belajar gimana kita siap. Kita harus rajin membaca Alkitab. Kita harus rajin membaca Alkitab. Adik-adik masih saat teduh di sini? Masih rajin baca Alkitab setiap hari? Masih ya. Cici percaya adik-adik masih melakukannya. Amin. Nah, kita mau semakin giat lagi baca firman Tuhan. Kita pelan-pelan mengerti firman Tuhan agar adik-adik tahu maksud Tuhan buat dalam hidup adik-adik apa, dan adik-adik ngerti rencana Tuhan untuk setiap hidup adik-adik. Nah, lalu setelah adik-adik mengerti, adik-adik lakukan firman Tuhan dan berbagi kepada sesama, memberitakan kebaikan Tuhan. Contohnya boleh ke mama papanya kalau yang belum mengenal Tuhan, atau ke teman-teman adik-adik, atau ke saudara adik-adik, semuanya teman-teman boleh berbagi tentang kasih Tuhan. Nah, adik-adik, cukup dari firman Tuhan hari ini. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar buat selalu siap kapanpun Tuhan datang. Tadi dengan cara yang tadi, rajin berdoa dan lain-lainnya. Nah, adik-adik, hari ini Cici sama Cici Pinel mau nantang adik-adik di rumah buat baca Alkitab sehari minimal 5 ayat. Dikit kan Ci? Dikit banget. Nah, adik-adik, Cici mau tantang adik-adik buat baca Alkitab 5 ayat satu hari minimal. Cici percaya adik-adik semua pasti bisa. Mungkin Cici sama Cici Pinel nggak tahu, tapi Tuhan yang tahu. Kita mau belajar taat ya Ci? Iya, adik-adik dilakukan tantangannya ya. Setiap hari minimal 5 ayat. Mulai dari mana aja, pasal mana aja boleh. Yang penting adik-adik baca Alkitab. Nah,
sekian dari Cici dan Cici Pinel. Semoga memberkati adik-adik di rumah. Tetap semangat, jangan mengeluh, tetap rajin belajar, oke? Oke. Oke. Nah, sekarang kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Semuanya kita mau berdoa. Nah, Cici Pinel akan pimpin kita dalam doa. Oke. Saatnya kita berdoa. Siapkan hati adik-adik untuk kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk kesempatan Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi setiap kami. Kami telah mendengarkan Tuhan sebagian dari firman-Mu Tuhan, di mana biarlah hati kami Tuhan, biarlah kehidupan kami siap Tuhan, dan siap seperti gadis-gadis yang bijaksana tersebut ya Bapak. Biarlah kami siap Tuhan, dan kami terus memantapkan iman kami hanya kepada Engkau ya Bapak. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan selesai Tuhan, biarlah firman Tuhan tertanam di hati kami dan berbuah Tuhan, dan kami bisa berbagi kepada teman-teman di sekitar kami ya Bapak. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam nama Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sekian dari Cici, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.